Selamat sore, perkenalkan nama saya Daniel Adi Nugraha dari Program Studi Manajemen S1, kelas MC804, mata kuliah Bisnis Big Data. Yang terhormat kepada dosen saya, Bapak Novidian Natasha. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Big Data, Data Mining, and Machine Learning, yang merupakan hasil ringkasan dari tugas. Oke. Bab 1 yaitu perangkat keras. Dalam dunia data mining, pertanyaan yang sering muncul adalah mengenai konfigurasi perangkat keras terbaik. Jawaban yang paling tepat untuk pertanyaan ini adalah bahwa semuanya tergantung pada kebutuhan spesifik dari analisis big data yang akan dilakukan. Ada berbagai aspek yang perlu dipertimbangkan dalam membangun lingkungan komputasi yang sesuai. Yang pertama yaitu penyimpanan atau storage disk. Penyimpanan adalah aspek pertama yang biasanya muncul saat membicarakan big data. Karena kita perlu menyimpan volume data yang sangat besar dari waktu ke waktu. Ya, macam-macam penyimpanan, ya ini ada hard disk drive. Yaitu pada ringkasan tersebut menggunakan cakram magnetic platters dan kepala baca, read atau write heads. Beroperasi bersifat mekanis sehingga lebih lambat dibanding CPU dan RAM. Spindle dan kecepatan putar mempengaruhi kecepatan baca atau tulis. Yang selanjutnya ada disk array yang mempercepat proses dengan throughput 1-6 GB per second, jauh lebih cepat dari satu disk biasa. Kapasitas hard disk drive meningkat cepat 50-100% per tahun. Namun, kecepatan transfer data hanya naik 15-20% per tahun. Artinya, waktu untuk membaca seluruh disk menjadi makin lama walaupun ukurannya besar. Ya, selain hard disk drive terdapat solid state drive atau disingkat dengan SSD. SSD tidak punya bagian bergerak seperti memori non-volatile. Kecepatan baca bisa lebih dari 450 MB per second. Cocok untuk lingkungan data mining berskala sedang. Masih mahal untuk dipakai secara luas sebagai pengganti penuh hard disk drive, sehingga sering digunakan dalam strategi hybrid. Sini saya akan menjelaskan tentang CPU. CPU adalah chip proses utama dalam komputer. Kecepatan CPU meningkat pesat pada 1980 hingga 1990-an mengikuti hukum Moore. Namun peningkatan kecepatan ini melambat karena keterbatasan panas dan konsumsi daya. Solusinya adalah menggunakan CPU multi-core di mana satu chip memiliki beberapa inti pemrosesan. Yang selanjutnya yaitu GPU atau Graphical Processing Unit. GPU ini mulai digunakan untuk komputasi umum karena kemampuannya dalam melakukan perhitungan paralel dalam jumlah besar, terutama untuk grafik dan game. Kini, GPU juga digunakan dalam data mining dan machine learning. Selanjutnya yaitu memori atau RAM. RAM adalah komponen penting yang sering diremehkan. RAM berfungsi sebagai jembatan antara penyimpanan dan CPU. RAM bersifat volatile, artinya data akan hilang jika daya mati. Dengan sistem 64 bit dan harga RAM yang semakin murah, kini memungkinkan untuk menyimpan seluruh data mining problem di dalam memori, yang secara signifikan mempercepat proses analitik. Yang selanjutnya yaitu
jaringan atau network. Komponen ini penting dalam lingkungan komputasi terdistribusi. Dalam sistem tunggal, jaringan tidak terlalu berpengaruh. Namun, dalam klaster komputasi, kecepatan jaringan menjadi faktor pembatas utama. Oleh karena itu, penting untuk meminimalkan komunikasi antar node dalam sistem terdistribusi. Yang selanjutnya yaitu bab 2. Sistem terdistribusi. Sebelum komputer elektronik ditemukan, istilah komputer merujuk pada orang yang melakukan perhitungan secara numerik. Karena selama sebagian besar sejarah manusia, perhitungan dilakukan oleh banyak orang dalam satu ruangan. Maka secara historis komputasi terdistribusi, yakni multipersona, sudah ada jauh sebelum konsep modernnya. Komputasi terdistribusi modern berkembang dari upaya pada tahun 1990-an untuk membangun klaster komputer Beowulf dan dari proyek-proyek komputasi ad hoc seperti Distributed.net dan SETI at Home yang menggunakan komputer rumah yang menganggur untuk menyelesaikan masalah besar. Yang selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang komputasi data. Komputasi basis data. Sistem manajemen basis data relasional atau disingkat dengan RDBMS telah ada sejak tahun 1970-an dan menjadi tempat penyimpanan data paling umum. Kini, berbagai jenis basis data telah dikembangkan untuk mendukung kebutuhan analitik big data dan data mining berkinerja tinggi seperti in-memory database atau disingkat IMDBS yang berfungsi menyimpan data di memori bukan di disk untuk meningkatkan performa, cocok untuk transaksi penting di bidang keuangan seperti e-commerce dan media sosial. Kekurangannya adalah biaya dan volatilitas memori. Yang kedua, terdapat Massively Parallel Processing atau MPP database. Itu menggunakan cluster server untuk menyimpan dan memproses data dalam jumlah besar secara paralel, cocok untuk menggantikan data warehouse yang secara tradisional. Komputasi basis data, sistem berkas terdistribusi saat ini didominasi oleh Hadoop yang dikembangkan berdasarkan proyek Nudge dan makalah Google tentang MapReduce. Hadoop memungkinkan penyimpanan dan pemrosesan data dalam jumlah besar menggunakan perangkat keras murah atau commodity hardware. Hadoop memungkinkan organisasi menyimpan semua data historis mereka, meskipun data tersebut belum tentu dalam format yang siap untuk data mining. Biasanya, data dari Hadoop perlu digabungkan dengan data dari sistem lain, misalnya database relasional, sebelum dapat dianalisis. Selanjutnya, pertimbangan dalam sistem terdistribusi. Pertimbangan dalam sistem terdistribusi. Beberapa pertanyaan penting yang perlu dipertimbangkan saat merancang sistem komputasi untuk data mining antara lain yaitu yang pertama, berapa ukuran data saat ini dan proyeksi pertumbuhannya. Yang kedua, apakah data bersifat terstruktur atau tidak terstruktur. Yang ketiga, seberapa besar kebutuhan untuk memindahkan data antar sistem. Yang keempat, apakah sebagian besar proyek dapat diselesaikan di satu mesin. Yang kelima, apakah perangkat lunak data mining Anda cocok dengan lingkungan komputasi yang dirancang.
Yang selanjutnya, perbandingan teknologi Big Data. Teknologi Big Data memiliki kekuatan dan kelemahan masing-masing. Misalnya yaitu Hadoop unggul dalam penyimpanan data besar dan memiliki fleksibilitas. Yang kedua, database MPP unggul dalam performa query dan integrasi dengan sistem bisnis. Yang ketiga, IMDb unggul dalam kecepatan tetapi mahal. Bab ketiga, alat analitik. Informasi adalah minyak abad ke-21 dan analitik adalah mesin pembakarnya, kata Peter Sondergaard. Jadi, ketika menghadapi tantangan bisnis, orang membutuhkan alat untuk mengatasi dan menciptakan nilai. Dalam dunia analitik, salah satu keputusan awal yang penting adalah memilih alat yang tepat. Di bab ini membahas berbagai alat populer yang digunakan dalam data mining dan machine learning. Yang pertama yaitu kita akan membahas WK. WK adalah perangkat lunak open source yang ditulis dalam Java dan dikembangkan oleh University of Waikato, Selandia Baru. WK menyediakan antarmuka grafis, command line, dan API Java. Perangkat lunak ini cocok untuk digunakan oleh pemula. Kelemahannya yaitu tidak cocok untuk big data karena hanya dapat memproses data yang muat di RAM. Yang kedua, terdapat Java dan bahasa JVM. Java dan bahasa lain seperti Scala dan Clojure yang berjalan di atas Java Virtual Machine banyak digunakan untuk membangun platform analitik custom. Kelebihannya yaitu portabilitas pustaka yang kaya dan dukungan untuk pemrograman secara paralel. Skalanya yaitu mendukung paradigma fungsional dan objektivitas. Clojure itu bahasa fungsional yang cocok untuk pemrosesan data paralel. Selanjutnya terdapat R. R merupakan bahasa open source yang sangat populer di kalangan akademisi dan analisis statistik. Memiliki ribuan paket ekstensi untuk berbagai keperluan, termasuk visualisasi, text mining, dan genomic. Kelemahannya yaitu keterbatasan dalam menangani data besar. Meskipun kini ada paket seperti Parallel, Snow, dan Hadoop untuk mengatasi hal ini. Selanjutnya terdapat Python. Python merupakan bahasa pemrograman serbaguna yang semakin populer dalam komunitas data science. Pustaka populernya yaitu NumPy, SciPy, Scikit-learn, Pandas, Matplotlib. Kelebihan yaitu sintaksnya sederhana, komunitasnya besar, dan integrasi dengan Hadoop melalui Hadoop streaming. Kekurangannya yaitu performanya lebih lambat dibanding bahasa terkompilasi, tetapi bisa diatasi dengan pustaka C atau C++. Selanjutnya terdapat SAS, yaitu perangkat lunak komersial yang banyak digunakan di industri untuk analitik dan data mining. Produk utama SAS atau STAT, SAS Enterprise Miner, dan SAS Text Analytic. Kelebihan dari SAS yaitu dokumentasinya lengkap, stabilitas tinggi, dan kompatibilitas ke belakang. SAS juga cocok untuk organisasi besar yang membutuhkan solusi enterprise. Bab 4 yaitu pemodelan prediktif. Sir Arthur Conan Doyle pernah berkata, "Saya tidak pernah menebak, itu adalah kesalahan besar untuk membuat teori sebelum memiliki data." Definisi pemodelan prediktif. Apa itu? Pemodelan prediktif adalah proses menggunakan data historis untuk membangun model yang dapat memprediksi kejadian di masa depan. Ini adalah salah satu tugas paling umum
dalam data mining. Contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari yaitu memperkirakan waktu tempuh perjalanan pulang, menentukan apakah akan hujan besok, dan memutuskan apakah pelanggan akan membeli produk. Sini terdapat metodologi SEMA. Metodologi populer yang digunakan dalam permodelan prediktif adalah SEMA. Yang pertama, sampel, yaitu mengambil sampel data yang representatif. Metodologi yang kedua yaitu dengan cara explore, yaitu mengeksplorasi data untuk memahami pola dan anomali. Yang ketiga, modify, yaitu mengubah dan menyiapkan data untuk permodelan. Yang keempat, model, membangun model prediktif. Yang kelima, assess, yaitu mengevaluasi performa model. Jenis target dalam pemodelan. Yang pertama, klasifikasi biner. Dalam klasifikasi biner, target hanya memiliki dua nilai, misalnya ya atau tidak, beli atau tidak beli. Contoh, apakah pelanggan akan merespon kampanye? Yang kedua, klasifikasi multilevel. Target memiliki lebih dari dua kategori. Contoh, jenis churn pelanggan, yaitu sukarela atau tidak sukarela, atau aktif. Yang ketiga, prediksi interval. Target berupa nilai kontinu, contoh, memprediksi pendapatan, usia, atau harga. Terdapat evaluasi model. Beberapa metrik yang digunakan untuk menilai kualitas model diantaranya yaitu akurasi klasifikasi, ROC curve dan AUC, lift dan gain, AIC dan BEC untuk model statistik, Kolmogorov, Smirnov untuk statistik. Bab 5 itu teknik-teknik umum dalam pemodelan prediktif. Setelah data siap, bagian paling menarik dari data mining dimulai membandingkan berbagai model untuk menemukan yang terbaik. Proses ini sering disebut sebagai turnamen model. Teknik-teknik pemodelan yang umum digunakan. Yang pertama yaitu RFM, Recency, Frequency, and Monetary. Yaitu teknik sederhana untuk mengelompokkan pelanggan berdasarkan resensi, yaitu seberapa baru mereka melakukan pembelian. Frekuensi, seberapa sering mereka membeli. Monetary, berapa banyak yang mereka belanjakan. Teknik ini cocok untuk segmentasi pelanggan dan kampanye pemasaran. Yang kedua, regresi. Teknik statistik klasik untuk memodelkan hubungan antara variabel input dan target. Jenis-jenis regresi yaitu linear, logistic, generalized linear models atau GLM, robust regression, quantile regression. Teknik ini cocok untuk memprediksi nilai kontinu dan klasifikasi biner. Yang ketiga, terdapat teknik jaringan saraf tiruan atau neural networks. Teknik ini terinspirasi dari cara kerja otak manusia. Terdiri dari lapisan input, lapisan tersembunyi, dan lapisan output. Kuat untuk menangkap hubungan non-linear. Tantangannya yaitu overfitting dan interpretasi hasil yang sulit. Keempat, terdapat pohon keputusan atau decision trees. Teknik ini membagi data secara rekursif berdasarkan variabel input. Mudah dipahami dan divisualisasikan, cocok untuk klasifikasi dan regresi, dan dapat dikembangkan menjadi metode ensemble seperti random forest dan gradient boosting. Yang kelima, terdapat support vector machine atau SVM, itu mencari hyperplane terbaik yang memisahkan dua kelas. Dapat diperluas dengan kernel untuk menangani data non-linear. Cocok untuk klasifikasi biner dengan harga maksimum. Yang keenam, terdapat teknik
Bayesian. Berdasarkan teorema Bayes, contoh naive Bayes dan Bayesian network itu cocok untuk klasifikasi dan inferensi probabilistik. Yang ketujuh terdapat metode ensemble, yang mana menggabungkan beberapa model untuk meningkatkan akurasi. Contoh, Beijing mengambil sampel acak dan membangun banyak model. Posting, yang berarti memberi bobot lebih pada kesalahan untuk memperbaiki model. Dan random forest, yang artinya kombinasi banyak pohon keputusan. Yang selanjutnya yaitu bab 6, segmentasi. Segmentasi adalah metode untuk membagi objek, biasanya orang atau produk, ke dalam kelompok yang saling eksklusif dan memiliki kesamaan karakteristik. Segmentasi digunakan untuk mengidentifikasi kelompok yang homogen secara internal dan memastikan perbedaan yang signifikan antar kelompok. Contoh nyata yaitu permainan Rami Kub. Penulis dalam ringkasan ini menggunakan permainan Rami Kub sebagai analogi segmentasi. Setiap ubin hanya bisa masuk ke satu kelompok, set atau run. Strategi segmentasi berbeda-beda antar pemain. Tidak ada satu jawaban benar. Strategi bisa berubah tergantung situasi. Sini saya akan jelaskan tentang segmentasi versus clustering. Apa itu segmentasi? Segmentasi proses yang bisa melibatkan aturan bisnis dan logika. Sedangkan clustering yaitu proses otomatis berbasis algoritma untuk menemukan kelompok alami dalam data. Contoh segmentasi komersial, Prism. Prism membagi populasi Amerika Serikat ke dalam 66 segmen berdasarkan gaya hidup dan demografi. Contoh segmen Home Sweet Home, yaitu keluarga kelas menengah atas di pinggiran kota. Money and Brains, profesional dan berpendidikan tinggi di kota besar. Shotgun dan Pick Up, keluarga muda kelas pekerja di daerah pedesaan. Selanjutnya, analisis cluster. Clustering adalah teknik untuk menemukan kelompok alami dalam data. 3 pendekatan utama. Unsupervised clustering. Tidak ada target, hanya berdasarkan kesamaan. Semi-supervised clustering menggunakan informasi tambahan seperti label sebagian data. Supervised clustering menggunakan target untuk membentuk cluster yang seragam. Ukuran jarak, distance matrix, digunakan untuk mengukur kesamaan atau perbedaan. Terdapat Euclidean distance, yaitu jarak geometris, Manhattan distance, jarak berdasarkan grid, cosine similarity, sudut antara dua vektor. Selanjutnya, evaluasi cluster dalam internal, yaitu berdasarkan data yang digunakan, misalnya SSI. Dalam eksternal, itu dibandingkan dengan label sebenarnya, misalnya purity, entropy. Selanjutnya, menentukan jumlah cluster. Tidak selalu diketahui sebelumnya metode yang digunakan, seperti Kabik Clustering Criterion atau CCC, Gap Statistik, Allen-Box Criterion, ABC. Selanjutnya algoritma K-means, yaitu salah satu metode clustering paling populer. Prosesnya yaitu menentukan jumlah cluster. Pertama. Yang kedua, memilih centroid awal. Yang ketiga, mengelompokkan data ke centroid terdekat. Yang keempat, memperbarui centroid. Yang kelima, mengulangi hingga konvergen. Selanjutnya, clustering hierarkis, yaitu membangun struktur pohon atau dendrogram. 2 pendekatan yang dilakukan yaitu
agglomerative, bottom up, dan divisive, yaitu top down. Selanjutnya, profiling cluster. Setelah cluster terbentuk, kita perlu memahami karakteristik setiap cluster, yakni dengan menggunakan statistik deskriptif, mean, standar deviasi, variabel internal yang digunakan untuk clustering, dan eksternal untuk interpretasi. Bab 7, yaitu pemodelan respon incremental. Dalam kampanye pemasaran, seringkali digunakan kupon atau insentif untuk mendorong pelanggan mencoba produk baru. Namun, tidak semua orang yang menerima kupon adalah target yang tepat. Beberapa orang akan membeli produk meskipun tanpa kupon, dan memberikan diskon kepada mereka yang justru mengurangi keuntungan. 3 jenis pelanggan dalam kampanye. Yang pertama, yaitu non-responder, yakni tidak akan membeli produk bahkan jika diberi kupon. Yang kedua, responden incremental, yaitu membeli produk hanya karena menerima kupon. Yang ketiga, responden alami, yakni akan membeli produk meskipun tanpa kupon. Tujuan dari pemodelan respon incremental adalah mengidentifikasi kelompok kedua, yakni pelanggan yang hanya akan membeli jika diberi insentif. Membangun model respon, yaitu dengan menggunakan 2 kelompok, secara treatment, menerima kupon, dan kontrol, tidak menerima kupon. Dan dengan membandingkan tingkat pembelian antara kedua kelompok. Yang ketiga, pelanggan yang hanya membeli di kelompok treatment dianggap sebagai responden incremental. Selanjutnya, mengukur incremental. Salah satu pendekatannya yaitu membangun 2 model prediktif. Satu untuk treatment, satu untuk kontrol. Dan memprediksi probabilitas respon dari masing-masing. Dan dengan menghitung selisihnya, itu adalah estimasi efek incremental. Selanjutnya terdapat metode One Class SVM. Pada metode ini menggunakan data dari kelompok kontrol untuk melatih model deteksi outlier, mengidentifikasi pelanggan yang berbeda dari mayoritas outlier, dan menerapkan model ini ke kelompok treatment untuk menemukan pelanggan yang berada di luar pola normal. Mereka kemungkinan besar adalah responden incremental. Contoh, dari 1.300 pelanggan yang membeli setelah menerima kupon, hanya 300 yang benar-benar responden incremental. Dengan metode SVM, 280 dari 300 berhasil diidentifikasi dengan benar. Ini menunjukkan efektivitas pendekatan ini dalam meningkatkan efisiensi atas biaya kampanye. Selanjutnya, manfaat bisnis. Manfaat bisnisnya menghindari memberikan diskon kepada pelanggan yang akan membeli tanpa insentif. Manfaat selanjutnya itu menghemat biaya kampanye. Dan yang ketiga, meningkatkan ROI pemasaran. Bab 8, yaitu data mining deret waktu. Data deret waktu atau time series adalah jenis data yang sangat umum dalam dunia nyata, seperti data transaksi penjualan, point of sale, lalu data keuangan, harga saham, data kunjungan situs web, data sensor dari perangkat IoT. Nah, ciri-ciri khas deret waktu yaitu berbeda dengan data biasa, cross-sectional. Data deret waktu memiliki dimensi waktu yang penting. Data ini bisa berasal dari manusia maupun mesin, misalnya sensor. Dua fokus utama dalam data mining deret waktu
Yang pertama yaitu reduksi dimensi. Dimensionality reduction tujuannya adalah menyederhanakan data deret waktu tanpa kehilangan informasi penting. Beberapa metode yang bisa dilakukan yaitu statistik deskriptif musiman, bisa rata-rata per bulan, kuartal, dan lain-lain. Piecewise aggregate approximation atau PAA. Ketiga terdapat transformasi Fourier, transformasi wavelet, singular value decomposition atau SVD. Yang kedua, deteksi pola atau pattern detection. Fokus ini mencari pola dalam satu deret waktu untuk membandingkan banyak deret waktu dalam menemukan pola yang mirip, pola yang menyimpang, anomaly detection, dan pola yang berulang. Pengaplikasiannya secara nyata yaitu mendeteksi penipuan atau fraud detection, mendeteksi perilaku yang transaksi yang tidak biasa. Peramalan produk yaitu mencari pola penjualan produk lama yang mirip untuk memprediksi performa produk baru. Nah, selanjutnya analisis kemiripan atau similarity analysis, itu mengukur kemiripan antara dua deret waktu. Bisa digunakan untuk klasifikasi, clustering, atau pencarian pola. Teknik populer yaitu dynamic time warping atau DTW. Dalam ini terdapat studi kasus yaitu Nike plus fuel band. Dalam hal ini penulis menggunakan data aktivitas pribadinya yang dikumpulkan dari perangkat Nike plus fuel band untuk menganalisis pola aktivitas harian. Analisis yang dilakukan yaitu analisis musiman, yakni menunjukkan pola aktivitas harian, aktif pagi, menurun malam. Selanjutnya terdapat analisis tren yang menunjukkan peningkatan aktivitas saat awal tahun dan musim semi. Yang ketiga terdapat analisis kemiripan, yakni mendeteksi hari-hari dengan pola aktivitas yang tidak biasa, misalnya saat konferensi. Manfaat bisa digunakan untuk memantau kesehatan, mendeteksi perubahan perilaku, atau mengoptimalkan performa atletik. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.